Bukan ini selama bertulis secoba. Ampun. Ini lagi loh. Ikut lagi nih. Kesakset dulu nih. Tuh, lagi ini coba. Ampun. Langkah lalu lintas lah, bertingkah macam-macam nih. Ini ternyata gangguan jiwa. Sekarang masih di rumah sakit jiwa masih dalam proses untuk deportasi. Pak Karo ya. Saya akan menyampaikan kebijakan baru berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata di Bali, khususnya bagi wisatawan mancanegara yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 yang telah dibahas secara bersama-sama Bapak Kapolda, Bapak Kabinkumham, PHRI dan semua pelaku usaha pariwisata di Provinsi Bali. Kemudian disikapi, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi hari ini agar surat edaran yang diberlakukan mulai hari ini itu dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif. Dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban, yaitu mewajibkan wisatawan mancanegara untuk A. memuliakan kesucian pura, peritima dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. B. dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upakara yang sedang dilaksanakan. C. memakai busana yang sopan, wajar dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci, daya tarik pariwisata, tempat umum dan selama melakukan aktivitas di Bali. D. berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. E. didampingi pemandu wisata yang memiliki izin atau berlisensi, yang memahami kondisi alam, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Bali saat mengunjungi daya tarik wisata. F. melakukan penukaran mata uang asing di penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing yang resmi, baik bank maupun non-bank, ditandai dengan adanya nomor izin logo QR Code dari Bank Indonesia. G. melakukan pembayaran dengan menggunakan kode QR standar Indonesia. H. melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. I. berkendaraan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki surat izin mengemudi internasional atau nasional yang masih berlaku, tertib berlalu lintas di jalan, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang. J. menggunakan alat transportasi baik roda 4 maupun roda 2 yang resmi yang bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi khususnya untuk roda 2. K. agar tinggal atau menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan L. mentaati segala ketentuan atau aturan khusus yang berlaku di masing-masing
daya tarik wisata dan aktivitas usaha. Poin 2, larangan bagi wisatawan mancanegara. Yang pertama, larangan memasuki Utamaning Mandala dan Madyaning Mandala, tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura, pelinggih, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana adat Bali atau persembahyangan dan tidak sedang datang bulan atau menstruasi. B. Dilarang memanjat pohon yang disakralkan. C. Dilarang berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan seperti pura, pretima dan simbol-simbol keagamaan, menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau bahkan tanpa pakaian. D. Melarang membuang sampah sembarangan dan atau mengotori danau, mata air, sungai, laut, dan tempat umum. E. Melarang menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polisterina, dan sedotan plastik. F. Dilarang mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang bohong atau hoax. G. Dilarang bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dan H. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral, serta dilarang melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang. 3. Wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Semua pihak agar bersungguh-sungguh memahami, melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajarannya serta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. 5. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 6. Ketentuan ini akan dicantumkan dalam lembaran khusus yang disertakan dalam paspor pada saat wisatawan mancanegara melakukan proses imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, Bali. 7. Masyarakat Bali dilarang memfasilitasi wisatawan mancanegara yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin visa atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai kripto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu dideportasi, dikenakan sanksi administrasi, hukuman pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi keras lainnya. 9. Masyarakat Bali berkewajiban melaporkan perilaku wisatawan mancanegara yang tidak pantas dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa agar melaporkan kepada kepolisian setempat, imigrasi, Satpol PP, Pecalang, dan Dinas Pariwisata. Terakhir yang 10, pelaku usaha jasa pariwisata dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Inilah poin-poin penting yang jadi saya diperintahkan untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran, baru kita akan rapat koordinasi. Maka dengan adanya perintah Ibu Mega sebagai Presiden kelima, rapat koordinasi ini memang sudah harus dilaksanakan karena surat edarannya sudah selesai, yang harus dikoordinasikan pelaksananya. Jadi buat saya arahan Ibu Megawati itu luar biasa. Jarang seorang tokoh
tokoh nasional memiliki kepedulian langsung disampaikan kepada kepala daerahnya untuk membangun daerahnya agar berjalan dengan lebih baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang begitu cinta dan peduli dengan Bali. Jadi jangan ditanggapi lain, ini luar biasa. Saya aja sebagai gubernur nggak mikirnya sejauh itu. Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali ini adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kita tetap akan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Bali, tetapi pariwisata yang betul-betul menjaga kearifan lokal, memuliakan adat, tradisi, seni budaya serta budaya Bali, dan juga menghormati semua tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Dan untuk itu kita akan memperlakukan kebijakan yang lebih ketat